Pursuit of the Truth, bab 508-509. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak ada air laut, ketika Su Ming menghilang ke dalam layar cahaya yang terletak di kedalaman laut dan melangkah kembali ke pegunungan setelah 15 tahun, meskipun sebenarnya terasa seperti keabadian bagi Su Ming, dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa daerah itu masih tampak agak familiar dengan pemandangan dalam ingatannya. Ekspresi sentimental muncul di wajahnya. Berkat penghalang cahaya, air laut di luar belum menerobos masuk, tetapi tampaknya penghalang ini tidak akan bertahan lama sebelum hancur. Tempat ini kemudian akan terendam, dan benar-benar menjadi bagian dari laut. Gerbang beku di kaki pegunungan itu masih ada dan mengeluarkan gelombang udara beku. Tatapan Su Ming tertuju padanya, dan kilatan muncul di matanya. Tempat yang ia kira akan ia gunakan untuk menghindari bencana gurun timur saat menuju ke sini adalah tempat yang dituju oleh gerbang beku ini, dunia beku. Berdasarkan deduksi Su Ming, kura-kura menakutkan dari masa lalu seharusnya sudah tidak lagi menunggu di sana. Itulah mengapa dunia beku itu akan menjadi tempat persembunyian terbaik baginya. Tidak masalah apakah itu para saman atau berserker, ketika bencana gurun timur tiba, mereka semua pasti akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mencari perlindungan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan guru sekarang. Su Ming terdiam. Ia tidak ingin memikirkan gurunya, kakak tertua, kakak kedua, Huzi, dan Ziche, serta pertemuan puncak ke-9, yang sudah seperti rumah baginya. Karena setiap kali ia mengingatnya, perasaan campur aduk akan muncul di hatinya. Ia telah meninggalkan puncak ke-9 untuk bertarung dalam pertempuran antara para saman dan berserker di masa lalu, dan ia sama sekali tidak menyangka bahwa mereka akan terpisah selama hampir 20 tahun. Dengan kekuatan guru, bahkan jika bencana gurun timur tiba, dia seharusnya tidak akan mengalami banyak masalah. Kakak tertua mungkin sudah keluar dari pengasingan. Kakak kedua, apakah dia masih di pertemuan puncak ke-9? Dan Huzi juga. Su Ming memejamkan matanya. Sejak ia kembali dari dunia 9 yin dan mengetahui banyak hal yang mengejutkannya, lalu melihat dunia luar yang menjadi milik para dewa, gelombang kerinduan yang besar tumbuh dalam dirinya menuju puncak ke-9. Ia merindukannya, sungguh merindukannya. Kenangan masa lalu perlahan muncul di benaknya. Rumput dan tanaman di puncak ke-9, kekhawatiran diam-diam kakak tertuanya, dan kakak keduanya yang mengangkat kepalanya membiarkan sinar matahari menyinari sisi wajahnya sambil tersenyum dan berkata, "Ini tidak baik." Kata-kata itu bergema lembut di telinga Su Ming. Dengkuran Huzi dan kegemarannya yang mengerikan untuk mengintip orang lain, serta kecintaan gurunya untuk mengenakan berbagai macam pakaian, semua hal dari masa lalu ini sekarang telah berubah menjadi sekadar kenangan. Aku akan bersembunyi dari bencana gurun timur di sini, dan begitu bencana berakhir, aku akan kembali ke puncak ke-9. Seru Su Ming sambil membuka matanya. Kera api itu tidak mendatanginya. Su Ming menyadari hal ini ketika dia melangkah ke dalam layar cahaya dan menyebarkan indera ilahinya untuk meliputi seluruh area barusan. Si kera api sudah tidak ada lagi. Mungkin sebelum air laut membanjiri tempat ini, kera api telah pergi, dan ketika ia ingin kembali, semuanya telah terendam air. Su Ming menghela napas pelan, lalu bergegas menuju gua tempat tinggalnya. Begitu melangkah masuk ke ruangan batu tempat kuali obat berada, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Ia bisa mencium aroma obat yang samar di udara. Matanya berbinar, dan pandangannya langsung tertuju pada kuali obat itu. Setelah mengamatinya dengan saksama, ia terdiam sejenak sebelum melambaikan tangannya dan menyimpannya. Kemudian dia berkeliling gua tempat tinggalnya. Setelah membereskan semua barang yang tertinggal sebelumnya, dia berdiri di dinding di dalam gua dan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Tembok ini adalah titik yang menghubungkan seluruh rangkaian pegunungan. Begitu tembok ini dibuka, maka kekuatan penuh dari eksekusi 3 kejahatan di tempat ini akan meletus seperti kepala naga yang bangkit dari tidurnya. Ketika Su Ming selesai membangun tempat ini di masa lalu, dia belum membukanya sepenuhnya, karena dia khawatir kekuatan besar dari dunia luar akan berdatangan dan menarik perhatian dari luar. Namun, ia merasa cukup sulit untuk menerima kepergiannya begitu saja dan membiarkan air laut membanjiri dan menghancurkan tempat ini. Ia tidak ingin menyia-nyiakan upaya yang telah ia lakukan di masa lalu dalam membangun struktur tempat ini. Begitu aku membuka tempat ini, kekuatan besar dunia yang akan berkumpul di sini tidak hanya akan bermanfaat bagi kultivasiku, yang akan semakin menyempurnakan tulang berserkerku setelah aku menyerapnya, tetapi juga akan mempercepat pengembangan pil obat di kuali obat hingga tingkat tertinggi. Su Ming mulai merenungkan masalah itu. Saat ia sedang menyimpan kuali obat, aroma obat yang samar tercium di hidungnya.
Ia juga melakukan beberapa pengamatan sederhana dan menemukan bahwa pil obat di dalamnya berada pada tahap akhir perkembangannya dan akan segera terbentuk sempurna. Tatapan dingin terpancar dari mata Su Ming. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya di udara. Seketika, kuali obat yang sebelumnya dia simpan muncul kembali. Kali ini, dia meletakkannya tepat di depan dinding, dan tempat ini tepat di tengah-tengah tempat kekuatan dunia akan berkumpul begitu dia menghancurkan dinding itu. Tempat itu juga merupakan lokasi di mana jumlah energi terpadat di dunia akan berkumpul, yang akan meningkatkan kemungkinan pil tersebut terbentuk sepenuhnya hingga tingkat tertinggi. Begitu Su Ming meletakkan kuali obat, tubuhnya seketika menjadi tidak jelas dan dia menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di udara di luar gua. Dia menatap layar cahaya redup itu, dan setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba menyebarkan kesadaran ilahinya keluar. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi yang baru lahir juga muncul di belakangnya dan dengan cepat menyebar keluar untuk secara bertahap menyatu dengan layar cahaya redup itu. Hong Luo telah meninggalkan layar cahaya itu di masa lalu, dan begitu dia meninggal, layar cahaya itu kehilangan hubungannya dengannya, itulah sebabnya kekuatannya secara bertahap mulai berkurang. Bahkan dengan kekuatan Su Ming di tahap formasi jiwa dewa, masih sulit baginya untuk menstabilkan rune ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyatukan Naschen Divinity-nya dengan rune tersebut. Dengan metode ini, dia bisa memperlambat kehancuran rune dan juga menstabilkannya sedikit. Setelah selesai, ia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat deretan pegunungan yang menyerupai kepala naga. Ia mengangkat tangan kanannya dan menekan udara ke arah pegunungan. Suara gemuruh seketika terdengar dari seluruh deretan pegunungan. Tanda-tanda yang disembunyikan Su Ming di masa lalu untuk memenuhi persyaratan eksekusi 3 kejahatan semuanya terungkap sekali lagi pada saat itu. Saat gemuruh itu bergema di udara, Su Ming muncul di samping kuali obat di dalam gua, yang terletak di dekat dinding. Tanpa ragu sedikit pun, dia menyentuh dinding dengan tangan kanannya, dan suara retakan segera bergema di udara. Retakan halus langsung muncul di dinding dan jumlahnya bertambah setiap saat. Hanya dalam beberapa saat, retakan itu telah menutupi seluruh dinding. Ledakan. Suara dentuman keras dan teredam menyebar, dan dinding batu itu runtuh sepenuhnya, hancur berkeping-keping. Saat runtuh, Su Ming membuka celah di bagian dalam gua, dan seolah-olah titik persimpangan pegunungan terbuka, bergeser sehingga dindingnya membentuk celah vertikal yang membuat langit tampak seperti garis lurus ketika cahaya menembus dan siapapun melihat keluar dari dalam gua. Hampir seketika dinding gunung runtuh, lolongan yang terdengar seperti berasal dari naga membelah udara dan bergema di dalam pegunungan. Tak lama kemudian, seluruh tempat mulai bergetar hebat dan gumpalan kekuatan dari dunia tersedot ke tempat ini dari segala arah, menyebabkan tempat ini berubah menjadi pusaran raksasa. Di kedalaman pusaran itu terdapat kuali obat. Su Ming duduk tepat di atasnya dan bermeditasi dengan mata tertutup. Saat kekuatan dunia mengalir dari segala arah dan diserap olehnya dan kuali obat itu, pusaran itu menjadi lebih besar. Setelah beberapa saat, pusaran itu menutupi seluruh tempat tinggal gua. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama itu, pusaran air tidak hanya menutupi seluruh gua, tetapi juga menyelimuti seluruh gunung. Pusaran air itu tampak seperti kepala naga yang melahap daerah tersebut dengan ganas. Saat ukurannya membesar, kekuatan dunia melonjak menuju bagian daratan yang terendam dengan suara gemuruh yang keras, dan secara bertahap, perubahan aneh juga muncul di bagian laut mati ini. Perubahan semacam ini menarik banyak perhatian dari berbagai bentuk kehidupan di laut mati, tetapi selubung cahaya mengelilingi area ini. Setelah kekuatan ilahi Su Ming menyatu dengannya, rune menyembunyikan pegunungan dan gua di dalamnya, menyebabkan area tersebut tampak kosong dari luar. Ini juga merupakan masa yang aneh ketika gurun timur datang ke South Morning dan laut mati menyebar ke benua. Karena kekuatan di dalam laut mati meningkat dan mendorong air ke depan, meskipun kekuatan dunia berkumpul dengan kuat di area ini, sebagian besar makhluk hidup akan mengabaikannya setelah menyadarinya. Namun, masih ada beberapa yang datang ke tempat ini karena tanda-tanda yang mereka temukan di air. Waktu berlalu sekali lagi, dan tak lama kemudian, 7 hari telah berlalu. Selama 7 hari ini, kekuatan ilahi Su Ming yang telah menyatu dengan layar cahaya, dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang mendorong air di laut mati ke depan telah menjadi jauh lebih kuat daripada beberapa hari yang lalu. Bahkan, rune itu juga mulai berkedip-kedip hebat di bawah kekuatan yang mendorongnya. Pada saat yang sama, sang dewa muda Su Ming juga melihat 8 raksasa laut mati yang sangat besar di luar rune. Bahkan, seekor naga air yang berukuran beberapa ribu kaki juga berkeliaran di dekatnya. Ada cukup banyak bentuk kehidupan lain dari laut mati yang berenang di area tersebut. Mereka semua tertarik oleh kekuatan dahsyat dunia yang berkumpul di tempat ini, tetapi kekuatan rune Hong Luo membuat mereka tidak dapat melihat untuk sementara waktu, dan mereka hanya bisa berlama-lama di area tersebut. Namun,
Seiring dengan semakin kuatnya gaya yang mendorong air ke depan di Laut Mati, semakin sulit bagi bentuk-bentuk kehidupan di daerah tersebut untuk bertahan lebih lama, dan sebagian besar dari mereka menghilang. Namun, kekuatan yang semakin besar yang mendorong air Laut Mati ke depan juga memengaruhi kekuatan ilahi Suming yang baru lahir dalam rune. Saat kekuatan itu berfluktuasi dengan hebat, secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tidak lagi mampu menyembunyikan deretan pegunungan itu dari pandangan. Akhirnya, setelah 3 hari berlalu, rune itu perlahan menampakkan dirinya, dan begitu cahayanya menyinari area tersebut, beberapa kehadiran kuat mengunci target dari segala penjuru. Raungan bergema di Laut Mati, dan ketiga raksasa Laut Mati yang tersisa di tempat itu melangkah dengan cepat ke arahnya. Makhluk hidup lain di Laut Mati yang berkeliaran di sekitar area tersebut juga menyerbu maju dan mendekati rune, yang kini telah menampakkan dirinya di Laut Mati. Pada saat itu, Suming dan kuali obat belum sepenuhnya menyerap kekuatan dunia di area tersebut. Suming masih baik-baik saja, tetapi kuali obat itu berada dalam periode kritis. Pil itu baru setengah jalan menuju pembentukan sempurna. Ketika Suming merasakan makhluk-makhluk dari Laut Mati mendekat dari segala arah, matanya terbuka lebar saat ia duduk di atas kuali obat. Niat membunuh terpancar dari tatapannya, dan dengan satu gerakan, ia melesat keluar dari pusaran besar di sekitarnya. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di Laut Mati, tepat di luar layar cahaya. Begitu dia muncul, raksasa Laut Mati mendekat dengan cepat dan mengangkat tinjunya. Tepat saat dia melemparkannya ke depan, ingin merobek rune itu, seringai dingin muncul di bibir Suming dan dia mengangkat tangan kanannya, lalu menunjuk ke arah raksasa Laut Mati yang mendekat. Seketika itu juga, percikan petir melesat ke dalam air dengan suara gemuruh yang besar, dan dalam sekejap, mengelilingi makhluk raksasa itu. Segera setelah itu, tatapan dingin terpancar dari mata Suming saat ia berdiri di Laut Mati. Ia mengepalkan tangan kanannya, lalu melemparkannya tepat ke arah raksasa Laut Mati lain yang bergerak menuju layar cahaya. Namun, sebelum tinjunya mendarat, kekuatan yang mendorong air di Laut Mati tiba-tiba meningkat secara eksponensial sehingga tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Saat air bergemuruh, seolah-olah kekuatan itu bahkan mampu merobek laut. Di bawah kekuatan ini, semua raksasa Laut Mati di area tersebut tersapu. Bahkan, pada saat itu juga, tanah mulai bergetar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Retakan merobek tanah dengan suara berderak, dan beberapa tempat hancur seketika. Suming pun tak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri agar tidak tersapu arus. Kekuatan itu sungguh tak tertahankan bagi manusia. Ekspresinya berubah drastis, dan sebuah pikiran mengejutkan muncul di benaknya. Mobil itu jatuh, pikiran itu baru saja muncul di kepala Suming ketika tubuhnya tersapu sejauh 10.000 kaki akibat kekuatan dahsyat yang mendorong air ke depan. Ketika dia melihat bahwa dia akan terdorong lebih jauh lagi, cahaya keemasan bersinar terang di tubuhnya dan suara gemuruh terdengar dari dalam dirinya. Dia kemudian memaksa tubuhnya untuk tetap diam sesaat di bawah kekuatan yang mendorongnya ke depan. Tepat ketika tubuhnya berhenti bergerak, sang dewa yang baru lahir muncul di belakangnya, dan dengan sebuah teleportasi, dia menghilang bersama Suming dari arus deras Laut Mati. Ketika Suming muncul kembali, dia sudah berada di dalam rune. Pada saat itu, rune tersebut berkedip sangat terang. Tanda-tanda halus muncul di permukaan layar, dan sepertinya tidak akan bertahan lama lagi. Bencana di Gurun Timur akan segera dimulai, sembari memerintahkan kekuatan ilahinya untuk memperkuat rune. Suming berdiri di samping dan memandang aliran air yang deras menyapu area di luar sambil bergumam pelan. Ia bisa mendengar suara dentuman teredam dari area di luar. Dasar laut mengalami keruntuhan hebat, air bergejolak, dan banyak nyawa di laut terseret arus. Suming sedikit pucat, kekuatan pendorong yang dahsyat tadi telah memberinya perasaan bahwa dia tidak mungkin bisa melawannya bahkan dengan kekuatannya saat ini, yang sudah cukup luar biasa. Kekuatan dalam tubuh fisiknya juga telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dan bahkan di antara para berserker dan saman, dia sudah bisa dianggap sebagai prajurit yang tangguh. Namun, bahkan dalam kondisinya saat ini, dia masih merasakan ketakutan ketika berhadapan langsung dengan kekuatan yang mendorong air ke depan di laut. Dalam keheningan, Suming mengangkat tangan kanannya dan menekan telapak tangannya rata ke layar cahaya yang telah menyatu dengan keilahiannya yang baru lahir. Indra ilahinya dengan cepat menyebar melalui permukaan layar cahaya, dan Suming mengerahkan kekuatan penuh indra ilahinya. Tak lama kemudian, indra itu melesat ke permukaan laut dan dia melihat dunia di luar. Awan berguncang di langit dan guntur menggelegar di udara. Kilat menyambar menembus awan, dan beberapa bahkan jatuh ke laut. Badai hujan mengamuk di dunia dengan amarah yang dahsyat, dan angin kencang menderu di udara. Kekuatan angin itu mengaduk gelombang yang menjulang ke langit. Dalam hembusan angin yang dahsyat ini, indra ilahi Suming bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda tidak dapat tetap stabil. Suming tidak dapat mendeteksi area yang terlalu jauh dengan indra ilahinya.
Batas wilayah milik para saman di tanah pagi selatan tidak lagi terlihat. Hanya hamparan air laut yang tak berujung yang dapat terdeteksi di sana, serta benua tak terbatas gurun timur yang mengapung di permukaan laut. Bagian pertama yang bersentuhan dengan tanah pagi selatan adalah tepi gurun timur. Kontak itu hanya berlangsung sesaat, dan menimbulkan getaran yang begitu besar di seluruh pagi selatan sehingga terasa seolah-olah dunia akan terbalik. Bahkan Su Ming pun bisa merasakannya, dan itu membuat jantungnya berdebar kencang karena takut. Saat seluruh negeri pagi selatan bergetar, banyak gunung runtuh. Dinding kota kabut langit juga mulai berguncang hebat. Air laut telah menutupi tanah para dukun dan kini berada di bawah dinding kota, terus-menerus menghantam kota kabut langit seolah ingin menghancurkan dinding dan menerobos masuk ke tanah para berserker. Ketika gurun timur menabrak benua, suara dentuman teredam yang mengguncang langit dan bumi serta menjalar ke seluruh South Morning terdengar di udara. Begitu suara itu muncul, tanah South Morning dan gurun timur bertabrakan lagi dengan keras. Kali ini, tepi gurun timur menabrak sepenuhnya ke South Morning. Saat suara dentuman yang memekakkan telinga merobek udara, getaran yang mengguncang tanah South Morning menjadi jauh lebih intens. Jika seseorang melihat dari tempat yang sangat tinggi di atas South Morning, mereka akan dapat melihat dengan jelas bahwa retakan besar merobek benua dengan kecepatan ekstrim, dengan suara gemuruh dan dentuman yang mengejutkan tepat di tempat Eastern Wastelands bersentuhan dengan South Morning. Retakan itu membentang hingga ke bagian terdalam South Morning, dan dalam sekejap mata, retakan itu telah mencapai jarak hampir 1 juta lis. Ini bukan satu-satunya retakan, ada banyak sekali retakan serupa lainnya. Seluruh South Morning tampak seperti telah terkoyak-koyak. Salah satu retakan itu bahkan telah menutup jalan menuju Sky Mist City. Begitu menyentuh pegunungan di sana, suara gemuruh menggema di udara, dan pegunungan itu runtuh, membuka celah yang memungkinkan retakan itu terus menyebar ke tanah para berserker. Ia telah menembus pegunungan kabut langit dan menjadi celah pertama yang memasuki tanah para berserker. Begitu celah itu muncul, sejumlah besar air laut menerobos masuk. Di bawah serangan dahsyat dan angin kencang yang tak kunjung berhenti di langit, penghalang kabut langit hancur berkeping-keping. Penghalang yang telah melindungi para berserker selama berabad-abad hancur pada saat itu juga. Suara gemuruh terus mengguncang langit di South Morning, dan tidak berhenti sedetik pun. Sejumlah besar tanah di tepi South Morning, ketika bertabrakan dengan Eastern Wastelands, runtuh dan hancur berkeping-keping. Kehancuran itu tampak menyebar ke bagian lain tanah secara perlahan, tetapi sebenarnya meluas ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Saat retakan menyebar, beberapa di antaranya saling berpotongan, dan banyak area terpisah dari tanah pagi selatan. Sementara gempa mengguncang bagian-bagian yang terpisah ini dan laut mati menghantamnya, mereka berubah menjadi debu yang tenggelam ke laut. Ini baru permulaan, kedua benua itu masih saling bertabrakan. Dibandingkan dengan kerusakan yang dialami South Morning, Eastern Wastelands, yang jauh lebih besar, berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Namun, sejumlah besar retakan dan kerusakan juga muncul di sana, dan bagian-bagian ini juga terendam saat laut mengamuk dan menerjangnya. Ini adalah bencana bagi penduduk di Eastern Wastelands, tetapi bagi penduduk South Morning, ini adalah malapetaka. Bentrokan dahsyat antara dua benua telah memicu perubahan besar di dunia dan kekuatan yang tak terbatas. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh seseorang, dan hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi yang dapat berharap untuk mengubahnya. Namun, jelas bahwa tak seorang pun di antara para dukun dan berserker memiliki kekuatan semacam itu. Itulah sebabnya mereka hanya bisa berjuang mati-matian menghadapi malapetaka ini. Laut bergemuruh dan daratan terkoyak. Banyak suku tenggelam, dan tak terhitung banyaknya orang yang hidupnya terhenti selamanya saat mereka menjerit ketakutan, termasuk para berserker. Saat penghalang kabut langit runtuh, nasib mereka pun telah ditentukan. Tanda kematian pun terukir pada mereka. Saat hembusan angin kencang menerjang langit di atas negeri para dukun, binatang buas terbang milik para dukun yang melarikan diri dengan panik akan dicabik-cabik oleh angin atau dikerumuni burung-burung. Dan ketika angin atau burung-burung itu meninggalkan mereka, tidak setetes darah pun akan tersisa dari binatang-binatang terbang itu. Ada seekor binatang buas raksasa di dekat wilayah yang berbatasan dengan tanah para berserker. Bentuknya seperti ikan tembung, dan seharusnya ia berenang dengan anggun di langit, tetapi saat itu, ia sedang melesat di udara dengan kecepatan tinggi. Namun, ada banyak burung yang menutupi tubuhnya, dan juga hembusan angin kencang yang terus-menerus menerpa tubuhnya. Pada akhirnya, ia berhasil mencapai tanah para berserker, dan begitu sampai di sana, ikan makrel pike itu mengeluarkan jeritan terakhir hidupnya sebelum tubuhnya dengan cepat tercabik-cabik oleh hembusan angin yang dahsyat. Tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana, tetapi sebelum daging dan darah itu jatuh ke laut, ia dilahap oleh burung-burung yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arahnya.
Pada saat itu di kota Gunung Han, kota pertama yang dikunjungi Suming ketika pertama kali tiba di South Morning, hanya ada sedikit orang. Hanya beberapa orang tua yang masih duduk di dalam kota atau di pegunungan suku mereka. Mereka menatap perubahan di dunia dalam diam. Mereka tidak ingin pergi. Mereka sudah tua, dan tidak memiliki keberanian untuk meninggalkan rumah mereka. Satu-satunya yang mereka miliki adalah tekad yang teguh untuk mati bersama suku mereka, gunung mereka, dan rumah mereka. Yang menanti mereka adalah hamparan air laut yang luas dan pegunungan yang mulai runtuh saat tanah bergetar. Setelah beberapa saat, seluruh kota pegunungan Han berubah menjadi puing-puing dan tenggelam oleh deru laut mati, menjadi peninggalan masa lalu, tanah bergetar, dan seluruh South Morning terdorong ke barat. Tanah bergoyang, dan gunung-gunung akan runtuh atau tenggelam, langit akan diterjang hembusan angin kencang atau badai hujan. Kilat menyambar setiap bagian tanah, menyebabkan seluruh South Morning berubah menjadi area terlarang bagi semua bentuk kehidupan. Namun, masih ada orang-orang yang berjuang, yang melawan, yang terjerumus ke dalam kegilaan, tidak mau pasrah pada takdir mereka, tetapi pada akhirnya, selain kematian, selain menyerah, mereka tidak punya pilihan lain. Ketika banyak retakan muncul, tanah milik para dukun yang terletak di tepi South Morning hancur total. Banyak potongan kecil tanah mengapung di laut, dan retakan yang memenuhi seluruh South Morning telah meluas begitu dalam ke dalam tanah hingga mencapai dasar benua. Biasanya, ketika retakan-retakan ini saling berpotongan, tanah akan hancur berkeping-keping. Inilah malapetaka yang sesungguhnya. Tak seorang pun tahu berapa lama ini akan berlangsung. Tak seorang pun juga tahu bagaimana perubahan ini akan berkembang. Namun jelas, semua ini hanyalah awal dari malapetaka. Suming tidak dapat melihat perubahan di seluruh benua. Dia hanya dapat melihat hal-hal yang terjadi di area melingkar seluas ribuan li di sekitarnya. Dia melihat tanah hancur berkeping-keping, melihat gunung-gunung runtuh, melihat bumi terbelah dan terpisah satu sama lain, dan melihat retakan raksasa yang meluncur menuju gua tempat tinggalnya dari jarak ribuan li. Jantungnya berdebar kencang, dan ia seketika memulihkan kesadaran ilahinya. Akibat hembusan angin kencang, sebagian besar kesadaran ilahinya juga terpencar. Ketika Suming memulihkannya, wajahnya pucat pasi. Ia segera mundur, dan dalam sekejap mata, ia muncul di tempat kuali obatnya berada. Pada saat itu, pil obat di dalam kuali masih belum sepenuhnya terbentuk, hanya tinggal sedikit lagi sampai terbentuk. Tepat pada saat itu juga, layar cahaya yang telah menyatu dengan dewa baru Suming runtuh, tidak mampu lagi menahan getaran dan dorongan. Saat layar itu hancur dan dewa baru itu terguling kembali ke arah Suming, sejumlah besar air laut menyembur ke area tersebut dengan deras. Kekuatan dahsyat yang mendorong air ke depan juga datang dengan cepat. Hampir seketika itu juga, seluruh gua dan pegunungan itu terendam di bawah laut mati. Ketika tempat itu tergenang, cahaya keemasan menyinari seluruh tubuh Suming, dan juga menyelimuti kuali obat. Dengan Suming menahan kekuatan laut mati, dia membiarkan kuali obat itu bertahan beberapa napas lagi, dan ketika aroma obat menyebar ke area yang luas di udara, pil obat itu terbentuk sempurna. Wajah Suming pucat pasi dan darah menetes di sudut mulutnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera menyimpan kuali obat itu. Dia bahkan tidak sempat memeriksa pil obat di dalamnya saat dia berteleportasi ke dunia di luar gua. Ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di samping gerbang beku yang terendam air. Hampir seketika setelah dia tiba, sebuah retakan selebar beberapa ribu kaki datang dengan cepat dari jarak 1000 kaki disertai suara gemuruh yang menggema di udara. Retakan itu melesat melewati tanah di bawah kaki Suming, menyebabkan kakinya menginjak sesuatu yang kosong, dan gerbang beku itu jatuh ke dasar retakan. Di sana gelap gulita. Ini adalah dasar dari tanah pagi selatan. Mungkin tempat ini bahkan bisa dianggap sebagai bagian terdalam dari laut mati. Tanpa ragu-ragu, Suming berteleportasi beberapa kali, dan setelah muntah darah, ia berhasil mengejar gerbang beku yang tenggelam. Ia menekan telapak tangannya ke gerbang, dan seketika es itu pecah, ia bergegas masuk. Kilatan cahaya gelap berkedip dalam kegelapan, dan Suming menghilang. Gerbang beku terus tenggelam ke bawah hingga menghilang ke dalam kegelapan, lalu tenggelam ke suatu bagian laut yang tidak diketahui. Bencana di Gurun Timur sedang berlangsung dengan ganas. Semua yang masih hidup melawan dan berjuang melawannya, banyak suku telah tenggelam ke dasar laut mati. Di antara suku-suku yang tak terhitung jumlahnya ini terdapat banyak rumah yang hancur, dan di dalam rumah-rumah itu terdapat orang-orang yang tidak berhasil pergi tepat waktu atau tidak ingin pergi. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka berubah menjadi mayat yang akan selamanya berada di kedalaman laut mati.